Dalam beberapa minggu terakhir, Ukraina mengandalkan senjata yang tidak biasa untuk melakukan serangan jarak jauh di dalam wilayah Rusia. Sebuah pesawat kecil tak berawak yang penuh dengan bahan peledak yang menyerupai beberapa varian pesawat Cessna yang digerakkan dengan baling-baling. Pesawat ringan bersayap tetap yang terlihat dalam serangan musim semi ini terbang di ketinggian rendah dan bergerak jauh lebih lambat daripada rudal jarak jauh. Tetapi pesawat-pesawat ini telah terbukti mampu menghindari sistem pertahanan udara Moskow dan terbang tanpa kerusakan sejauh ratusan kilometer untuk mencapai target mereka jauh di dalam wilayah musuh. Para ahli mengatakan bahwa pesawat-pesawat ini menggarisbawahi keberhasilan program pesawat tak berawak jarak jauh Ukraina yang inovatif, yang digunakan Kiev untuk menyerang fasilitas militer dan energi Rusia. Pada awal April, Kiev menggunakan Aeroprak A-22 Foxbat yang dimodifikasi untuk menyerang pabrik pembuatan drone di Republik Trastan di Rusia. Pesawat sport ultralight kecil ini dikembangkan dan diproduksi di Ukraina dengan harga kurang dari $90.000 Amerika Serikat per unit. Pesawat ini juga dapat melaju dengan kecepatan hingga 130 mph dan dikonfigurasikan dengan bahan peledak di dalam kabin. Ukraina dilaporkan mencoba melakukan serangan tambahan dengan pesawat tak berawak seperti ini di akhir bulan, meskipun tidak jelas seberapa suksesnya. Minggu lalu, pesawat-pesawat yang terlihat mirip dengan A-22 terlihat dalam sebuah serangan terhadap kilang minyak di Republik Bashkortostan, bahkan lebih jauh di dalam Rusia. Beberapa sumber intelijen terbuka membagikan rekaman dari pesawat yang terbang tanpa perlawanan di atas fasilitas tersebut. Fabian Hoffman, seorang peneliti doktoral di University of Oslo dan pakar keamanan, sebelumnya menulis bahwa dalam dunia sistem rudal, pesawat itu pada dasarnya adalah batu bata terbang. Namun, meskipun itu mungkin tampak seperti batu bata yang dirakit secara kasar, pesawat itu masih merupakan sistem senjata yang cukup rumit. Karena badan pesawat dan mesin yang ada masih harus dikombinasikan dengan bahan peledak dan teknologi pemandu. Pesawat itu tampaknya beroperasi pada ketinggian yang relatif rendah seperti yang terlihat dalam rekaman, sehingga lebih sulit untuk dilacak oleh radar. Dan jika Ukraina dapat menemukan koridor yang tidak memiliki cakupan pertahanan udara yang memadai, maka pesawat tak berawak itu dapat secara efektif menembus wilayah Rusia. Selain itu, mengingat desainnya, pesawat itu juga bisa disalahartikan sebagai pesawat sipil dan bukan ancaman. Hal itu tidak benar-benar menjadi alasan bagi Rusia untuk tidak menyerang mereka. Dalam serangan Trastan dan Bashkortostan, pesawat tersebut berhasil terbang selama beberapa jam ratusan mil ke dalam wilayah Rusia tanpa ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Rusia yang tangguh, yang telah memusingkan pasukan Ukraina di medan perang. Pesawat tanpa awak ini berisik dan lambat, membuat mereka rentan terhadap konfirmasi visual di sepanjang jalan, bahkan jika radar tidak menangkapnya. Hoffman mengatakan bahwa pesawat-pesawat ini seharusnya relatif mudah untuk dilumpuhkan atau ditangkal dengan menempatkan pertahanan udara seperti senjata anti pesawat di sekitar infrastruktur penting. Sejak perang dimulai lebih dari 2 tahun yang lalu, Kiev mengembangkan persenjataan yang kuat dari sistem tak berawak buatan sendiri yang mampu melakukan serangan jarak jauh terhadap target Rusia di laut dan darat. Senjata-senjata unik ini telah terbukti menjadi komponen-komponen yang tak ternilai dalam upaya perang Ukraina, terutama dalam beberapa bulan terakhir ketika negara ini terus menghadapi beberapa pembatasan oleh negara-negara barat dalam menggunakan bantuan militer mereka. Amerika Serikat misalnya mengatakan bahwa mereka tidak ingin Kiev menggunakan persenjataan buatan Amerika untuk melakukan serangan ke wilayah kedaulatan Rusia karena khawatir hal itu dapat meningkatkan perang. Sebaliknya, Washington ingin agar amunisi jarak jauhnya dibatasi untuk digunakan di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia. Namun sejauh ini, inilah yang terjadi.
Jangan lupa like, share, komen, follow fanspage Facebook, dan subscribe channel YouTube Armada Factor. Sampai ketemu di video selanjutnya.